Nah kalau Jawa Timur potensinya itu adalah pertanian, maka doronglah para pengusaha untuk datang ke Jawa Timur untuk berbisnis atau memproduksi hasil-hasil pertanian. Di bawahnya disupport oleh industri menengah atau kecil. Nggak bisa ekspansi dong, nggak bisa berkembang, dia nggak dapat izin kok. Iya, betul sekali. Nah, akhirnya nggak bisa nyerap tenaga kerja. Agroindustri jadi nggak berjalan dengan baik, begitu betul, ya Pak ya? Betul. Nah, dari sisi mengembangkan usaha ini mampu mengurangi jumlah orang miskin gitu loh. Maka kalau kita ngomongkan itu, ya kita coba betul-betul apa itu namanya, membantu mereka, para pengusaha-pengusaha kecil itu. Berarti seperti kata Bung Karno ya Pak, berikan aku 10 pemuda akan kuguncangkan dunia, begitu ya? Iya, ngeri nggak kira-kira. Betul. Maka sebetulnya mereka lah yang menjadi motor pergerakan itu. Maksud saya itu. Yeah. Sekarang ini coba antisipasi kita. Ini kondisi ekonomi kayak gini, kalau pabrik kemudian mengurangi produksi, menutup usahanya. Apa yang terjadi untuk mereka, begitu ya Pak? Ngeri itu. Mereka sudah sekolah, mereka sudah punya harapan, nggak boleh itu. Jangan sampai harapannya, jangan sampai menjadi putus asa. Betul. Intinya kita harus meningkatkan nilai dari sumber daya yang ada. Hasil pertanian berarti ditingkatkan nilainya. Ya memang butuh keberanian, butuh keterampilan, butuh pengetahuan, butuh macam-macam kerjasama. Maka siapa yang paling berpotensi bisa melakukan itu adalah anak muda. Dulur Jawa Timur, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tentunya senang sekali saya Karin Sep dapat berjumpa bersama program spesial. Dimana lagi kalau bukan program Ngobrol Bareng Dewan atau Ngode, Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Dimana dalam program ini kita bakal mengetahui ide-ide ataupun juga gagasan-gagasan yang ada terkait Jawa Timur yang pastinya untuk kemajuan provinsi kita tercinta. Pastinya bersama dengan sosok yang luar biasa, yakni anggota dewan yang dimana tentunya sudah pakem di bidangnya, begitu ya, Dulur Jawa Timur. Dan tidak lain tidak bukan dalam kesempatan kali ini adalah sosok yang dimana beliau adalah seorang politikus dari PDIP atau PDI Perjuangan, begitu ya, serta merupakan anggota Komisi B DPRD Jawa Timur Dapil 12 Kabupaten Tuban Bojonegoro. Dan tidak lama-lama langsung saja kita sapa Bapak Oni Setiawan SE, anggota Komisi B DPRD Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Oni. Waalaikumsalam Mas Sam. Bagaimana kabarnya kali ini? Alhamdulillah. Sehat baik, ya Pak ya? Sehat. Luar biasa. Terima kasih sudah mampir ke sini dan saya yakin hari ini Pak Oni dan juga Dulur Jawa Timur kita akan membahas begitu ya terkait sebuah topik tentang pengurangan jumlah penduduk miskin melalui pengembangan industri berbasis potensi lokal atau agroindustri. Topik ini Pak Oni dan juga Dulur Jawa Timur ini merupakan sebuah topik yang sangat menarik karena ini kita mengetahui bahwa Jawa Timur ini tentunya daerah khususnya Bojonegoro dan juga Tuban ini memiliki potensi sumber daya alam yang begitu luar biasa terutama di sektor pertanian, peternakan dan juga perikanan. Namun di sisi lain ada persoalan kemiskinan yang tentunya masih menjadi tantangan yang perlu kita cari solusi bersama. Jadi pastinya kalau kita kulik hal ini lebih dalam, ini akan memberikan manfaat yang positif khususnya buat perkembangan perekonomian dan juga kesejahteraan masyarakat yang ada di Jawa Timur. Demikian ya Pak Oni ya. Baik Pak Oni, langsung saja nih kalau kita melihat data yang ada Pak Oni tentunya dari data Badan Pusat Statistik begitu ya. Per September 2024 ini jumlah penduduk miskin yang ada di wilayah tercatat sekitar 3,89 juta jiwa atau bisa dikatakan 9,56% dari total penduduk yang ada. Sementara untuk Kepala Bagian Umum Satrio Wibowo dalam siaran berita resmi statistik atau BRS menyatakan penurunan angka penduduk miskin di tahun 2025 ini menjadi 9,50%. Dan hasil penurunan yang sebesar 0,06% ini dibandingkan September 2024 tercatat 9,56%. Nah, bicara Jawa Timur, pemerintah kemarin juga menargetkan angka kemiskinan ini turun menjadi 9,10% pada 2026. Ini merupakan upaya begitu ya dari untuk menekan jumlah penduduk miskin melalui perlindungan sosial dan juga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bagaimana menurut Bapak, apa sih yang menjadi akar utama kemiskinan yang ada di Jawa Timur? Apakah struktural ataupun kulturalnya begitu Pak Oni?
Ya, jadi secara umum soal kemiskinan itu, eh, secara umumnya dia penduduknya berada di wilayah sektor pertanian, kemudian akses infrastruktur yang relatif kurang, dan disparitas antara desa dan kota. Jika melihat Jawa Timur, ya tentunya kalau ngomongin wilayah ada yang semacam yang pinggir-pinggir itu, yang jauh gitu. Lalu secara khusus karakteristiknya itu biasanya dia memang umurnya itu, kepala rumah tangganya itu sekitaran 50 ke atas. Dengan pendidikan yang rendah. Nah, ini harus dilihat kalau pendidikan, kalau yang milenial atau yang Gen Z ini sudah pada pendidikannya sudah terus meningkat ya di Jawa Timur. Tapi ini secara karakternya itu dia ada di umur itu. Lalu beban keluarga besar biasanya. Sekitar 4 sampai 5 orang satu kakak itu. Nah, kemudian ya itu tadi, dia bekerja di sektor pertanian, kemudian menghabiskan uang untuk konsumsi. Nah, kalau ditanya apakah itu faktornya struktural atau kultural, secara sederhananya kalau ngomongkan struktural itu berkaitan sama kebijakan pemerintah, kemudian strategi pembangunan, atau pembangunan yang timpang, atau yang bersangkutan tidak bisa mengakses pembangunan. Nah, itu yang disebut dengan kemiskinan struktural. Kalau yang kultural kan berpotensi malas, cara pandang yang ya wis ancen koyok ngene kan gitu ya, itu yang kultural. Tapi ada lagi yang kemudian itu diciptakan akibat keputusasaan. Karena dia sudah berupaya tapi tetap aja enggak keluar dari wilayah kemiskinan. Itu akhirnya campur aduk. Nah, kemudian bagaimana cara penanganannya? Ada berkaitan dengan perlindungan sosial tadi, ada kemudian pemberdayaan ekonomi, ada kemudian pembangunan infrastruktur. Jadi kalau contoh mikronya itu begini, contoh mikronya. Kalau ada satu wilayah pertanian yang luas, maka diperlukan jalan usaha tani untuk mengambil hasil panen, untuk membawa itu keluar, itu infrastruktur. Lah, antar desanya juga begitu. Kemudian ada juga berkaitan sama hal-hal yang bersifat hak pengelolaan, hak milik segala macam. Nah, itu yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Kemudian kalau di Jawa Timur sampai sejauh ini, titik beratnya memang di perlindungan sosial. Pemerintah memberikan bantuan kepada mereka, jadi kelompok berpenghasilan rendah tadi, desil 1 sampai 4. Baik dari, kalau pemerintah pusat kasih PKH, Jawa Timur ada PKH Plus, kemudian beasiswa, kemudian soal kesehatan, itu semua berkaitan sama soal pendidikan, itu adalah perlindungan terhadap. Yang satunya adalah meningkatkan pergerakan ekonomi, supaya bisa menyerap tenaga kerja. Sehingga gitu. Dua pendekatan itu yang dilakukan. Baik, tapi mohon izin Bapak, tadi sempat dikatakan bahwa kebanyakan mereka-mereka ini mata pencariannya adalah sebagai petani, begitu ya. Tapi banyak juga Pak mereka yang sebagai petani pun juga kaya raya, begitu, sukses dengan apa yang dikerjakan begitu. Ya, kalau ngomongkan petani ini, dia harus punya lahan berapa disebut dengan bisa mampu mendongkrak penghasilan. Kalau secara datanya petani itu yang paling dominan tuh punyanya 0,25 hektar, maka hasilnya sebulan rata-ratanya sekitar 3 juta. Nipis gitu ya. Belum lagi buruh tani. Nah, kalau yang disebut petani dengan, makanya dia berkelompok ya, kelompok kecil-kecil tadi kalau ada kelompok tani. Tapi kalau petani yang sudah punya lahan yang luas atau menyewa lahan, ya memang beda penghasilannya. Gitu. Berarti seperti yang sampaikan Bapak tadi, mereka petani tidak punya lahan, begitu ya? Ada buruh tani, ada petani yang lahannya terbatas. Baik. Gitu. Itu yang biasanya seperti itu turun-menurun begitu ya Pak? Sepertinya begitu. Nah, kenapa mereka ada di sektor pertanian sebetulnya? Kalau kita ngomong soal, mohon maaf ya, tingkat pendidikan.
pada saat Anda masuk ke industri yang high-tech, industri yang besar, yang membutuhkan keahlian, ya otomatis standarisasi SDM tadi berbeda. Nah, pada sektor-sektor pertanian inilah mereka yang dengan pendidikan rendah tadi, atau yang punya keterampilan kurang, dia bisa diserap. Kan gitu. Makanya ngumpulnya di sektor itu, di wilayah itu. Baik, dan kalau melihat kondisi kemiskinan yang ada di wilayah Bojonegoro Tuban, begitu saat ini kalau dibandingkan dengan rata-rata di Jawa Timur seperti apa Pak Oni? Ya tempo hari kan sedang dicek apakah bukan datanya yang salah gitu kan, yang di Tuban. Jadi begini, kalau Tuban itu ujung barat laut ya. Jadi ngelihatnya begini, klaster wilayah industri itu di Gerbang Kertasusila, Surabaya dan sekitarnya. Di situ ada laut untuk sarana transportasi, pokoknya sana untuk mengirim barang kemana-mana. Baik. Ring berikutnya setelah Surabaya ada Gresik, berikutnya ada Lamongan, baru kemudian ngomongin Tuban. Artinya apa ini? Wilayah tadi, ya, wilayah yang cukup jauh dari pusat. Kecuali di Tuban jika ada dermaga yang dia menghubungkan perekonomian, itu beda lagi. Itu saya rasa di sana nggak ada. Baik. Nah, itu yang pertama kalau kita dengan Tuban. Kalau Bojonegoro, ya itu tadi yang di depan ya, ada keterkaitan itu. Jadi faktor-faktor infrastruktur, kemudian faktor SDM-nya, itu akan mempengaruhi penghasilan masyarakatnya.